Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur berkat anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita ada saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk menyiapkan hati kita, untuk menyembah Allah kita yang hidup, sebab Dialah Allah dan sahabat kita. Mari kita siapkan hati kita berikan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia Kau
Benar Bapa, Engkau kekuatan dalam hidup kami Yesus. Kami tidak dapat berjalan Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu menuntun kita dalam kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan serta menopang kita. Kita angkat pujian, Benteng Hidupku. Pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang akan disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kita dan menghidupkan kita di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak ada duanya. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Haleluya Yesus.
ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari dengan segenap hati katakan belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu,
kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini kami masih boleh merasakan dan menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami, semua karena rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai kami, berkati kami, untuk kami juga boleh melakukan dan taat mengasihi Engkau, setia di dalam setiap apa yang kami percayai di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. LAI memberikan judul Hal Berdoa. Kita akan sama-sama baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula di dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Renungan kali ini saya memberikan judul Doa minta diampuni dan mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut kesaksian semua Bapak Gereja Mula-Mula, sejak kira-kira tahun 130 Masehi maksudnya, menyatakan bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius. Siapa Matius sang penulis ini? Matius adalah seorang pemungut cukai, petugas pajak pada zaman itu, yang menjadi salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus.
Injil Matius 6 ditulis untuk mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, betul? Bagaimana seseorang yang dapat bertahan jikalau tidak bernafas. Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, ketika dia menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia, dia juga selalu berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam doanya Tuhan Yesus mengajarkan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita berdoa. Dan ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kita berdoa. Di ayat kelima, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa saat kita berdoa, jangan seperti orang yang munafik. Seperti apa sih orang munafik itu? Di dalam KBBI, munafik didefinisikan berpura-pura percaya atau setia kepada agama. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak, atau suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bermuka dua. Tuhan Yesus sangat mengecam orang-orang munafik yang memakai jubah agama, tapi kelakuannya sama sekali berlawanan. Kristus memang tidak menyebutkan siapa saja nama-namanya di dalam Matius ini ya. Tetapi tampaklah bahwa yang dimaksudkannya adalah orang munafik, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang munafik itu mengetahui apa yang benar dan pura-pura melakukannya, padahal hatinya jauh dari kebenaran itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, orang munafik itu tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk saling mengampuni. Orang munafik akan berdoa seolah-olah dia sudah mengampuni saudaranya. Tapi pada kenyataan hidupnya, dia selalu membawa dendamnya. Hidupnya seolah-olah saleh. Tapi Tuhan tidak akan pernah tertipu. Tuhan akan memunculkan kemunafikan manusia-manusia seperti ini. Tuhan Yesus mau ketika kita berdoa, kita melepaskan pengampunan dalam doa kita. Kita melakukannya dengan sikap hati yang benar. Antara doa, perbuatan, sikap hati harus seia dan sekata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan berkata, "Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia selalu mencari tempat yang sunyi dalam keheningan dan berdoa seorang diri. Itu tercatat di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Mengapa Tuhan Yesus mau ketika kita berdoa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu? Doa adalah percakapan pribadi kita dengan Tuhan, bukan? Jadi tidak perlu orang lain tahu apa yang sedang kita doakan. Tentunya ini terlepas dari tugas seorang pendoa syafaat ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Jika kita melihat fungsinya, kamar itu sifatnya privasi.
Mungkin kalau dalam keluarga hanya keluarga terdekat yang boleh masuk ke sana. Kuncilah pintu supaya tidak ada orang yang masuk dan mendengar apa yang sedang kita doakan. Jangan berdoa untuk mendapatkan pujian, ingin didengar dan terlihat saleh. Berdoa kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tempat di dalam ayat ini adalah suatu yang dapat dipercaya. Tempat itu ya adalah sesuatu yang dapat dipercaya, menampung isi hati kita, keluhan, pertanyaan, dan sebagainya. Tersembunyi, kata kerja, sengaja disembunyikan, artinya dirahasiakan. Tuhan ingin kita berdoa hanya kepada Dia. Dia menjadi tempat curahan hati kita atas seluruh rahasia kita di dalam keheningan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Di manakah tempat tersembunyi di dalam hidup kita? Hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati kita adalah tempat tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh Tuhan. Selain kemunafikan, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7 sampai ke-8, Tuhan Yesus juga mengecam cara berdoa yang bertele-tele atau diulang-ulang. Menurut KBBI, bertele-tele itu memiliki arti bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya, melantur-lantur, berlarut-larut, dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Saya pernah membaca sebuah artikel di internet tentang 4 alasan logis dalam kita menghindari sikap yang bertele-tele. Dikatakan dalam artikel tersebut, kalau kita tidak menghindari sikap yang bertele-tele, itu akan sangat merugikan kita. Kenapa? Karena satu, orang yang bertele-tele akan membuat orang lain ragu akan kemampuan kita. Biasanya orang yang bertele-tele itu tidak punya kemampuan malahan ya. Dan orang lain akan ragu kemampuan kita. Yang kedua, pendapatmu akan sulit dipercaya dan diterima. Orang yang bertele-tele akan membuat orang lain sulit percaya dan sulit menerima pendapat kita. Menunggu adalah suatu yang menjengkelkan. Karena biasanya orang yang bertele-tele tidak memiliki tujuan pembahasan akan persoalan pokok yang jelas. Sehingga membuat si pendengar merasa bosan, malas, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, dijauhi oleh orang-orang. Kalau dalam dunia sekuler saja sikap bertele-tele itu sangat merugikan, apalagi di dalam hal yang rohani. Yang sifatnya lebih sakral. Ketika kita berdoa, janganlah kita bertele-tele. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Contohnya ketika kita berdoa untuk mengampuni orang lain, kita berdoa panjang-panjang tanpa ujung pangkal yang jelas. Yang kita sampaikan pun kebanyakan membela diri. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak memerlukan doa yang terlihat saleh. Bahasa yang indah-indah tapi tanpa makna. Tuhan hanya ingin melihat doa kita dari hati yang hancur,
yang tulus mau mengampuni, yang menyadari bahwa kita ini manusia berdosa yang membutuhkan pengampunannya juga di dalam setiap helaan nafas kita. Mengakui semua kelemahan kita, keberdosaan kita, berhenti untuk terus menunjuk kesalahan orang lain. Tuhan tahu kita membutuhkan pengampunannya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita berdoa dengan benar. Maka di ayat selanjutnya, ayat ke-9 sampai ke-15, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan, terdapat 6 permohonan yang tersusun secara paralel. 3 permohonan ditunjukkan bagi kepentingan Allah, meliputi pengudusan namanya, kerajaannya, dan kehendaknya, itu di ayat 9 dan 10. Sementara 3 sisa lainnya untuk kepentingan manusia, meliputi permohonan rejeki, pengampunan, dan pertobatan, di ayat 11 sampai 15. Setiap manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Betul kan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sangat membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan setiap manusia yang sudah diampuni Tuhan haruslah memberikan pengampunan kepada manusia lain yang bersalah kepada Dia. Jadi ketika kita sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, kita pun harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu adalah proses pengudusan yang akan kita jalani sepanjang hidup kita. Diampuni dan mengampuni adalah suatu ajaran penting di dalam kekristenan. Di ayat yang ke-12 beginilah firman Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Makna kalimat berikut adalah Tuhan ingin mengajak setiap manusia untuk berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum mengampuni kesalahan orang yang perbuat pada kita, meskipun sepertinya kita terlebih dahulu yang mengampuni, lalu minta syarat pada Tuhan untuk diampuni, sepertinya seperti itu. Tetapi yang benar adalah kita harus diampuni dulu oleh Tuhan, baru kita bisa mengampuni orang lain. Charles Spurgeon pernah berkata dalam khotbahnya, marilah kita pergi ke Kalvari untuk belajar bagaimana kita dapat diampuni. Dan kemudian kita diam di sana untuk belajar mengampuni. Mengapa kita perlu belajar bagaimana kita dapat diampuni? Ada beberapa poin yang terpikirkan oleh saya ketika saya merenungkan bagian ini. Mengapa kita harus meminta terlebih dahulu pengampunan? Bukannya melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Yang seperti ayat 12 katakan. Yang pertama, seseorang yang terlebih dahulu diampuni Tuhan akan lebih tahu bagaimana rasanya terbebas dari ikatan kebencian, kemarahan, dan dendam. Seperti kita ketahui, latar belakang penulis Injil Matius adalah seorang pemungut cukai yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dan setelah diampuni, dia dijadikan menjadi salah satu dari 12 muridnya. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada Matius membawanya memiliki perubahan yang berdampak di dalam hidupnya dengan mengembalikan berlipat kali ganda kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Dan yang kedua,
Seseorang yang terlebih dahulu diampuni Tuhan akan sadar bahwa dirinya sudah berdosa. Jadi sangat memerlukan pengampunan. Karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sehingga merubah seseorang tersebut menjadi yang lebih mudah memahami orang lain. Tapi bukan berarti kita berkompromi. Karena baginya tidak ada manusia yang sempurna yang bisa saja menyakiti hati kita. Dengan sengaja ataupun tidak. Malah mungkin orang-orang yang sadar kalau dia adalah orang yang diampuni Tuhan, berpikir bahwa apa yang terjadi itu untuk mendewasakan dia. Mempraktekkan ajaran kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan lebih punya hati yang lembut. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah diampuni. Tuhan saja yang tidak pernah menyakiti kita, mau mengampuni kita yang selalu menyakiti hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau menurut Alkitab diampuni itu berarti Tuhan membebaskan kita dari kesalahan yang telah kita perbuat. Namun, pengampunan itu merupakan bentuk nyata belas kasihan Allah terhadap umat manusia. Setelah kita diampuni Tuhan, lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengucapkan terima kasih? Kita pun harus dengan rela, dengan senang hati mengampuni orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya gesekan dengan sesama ketika kita berinteraksi dengan sesama. Betul? Saya yakin betul. Banyak hal atau faktor yang membuat gesekan itu terjadi. Banyak halnya, faktor-faktornya yang dapat membuat pergesekan itu terjadi. Di antaranya adalah perbedaan dari cara berpikir, perbedaan dari cara bicara, cara tingkah laku, latar belakang. Terkadang hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan hal yang besar bisa menimbulkan pertengkaran. Semua kita pasti pernah menyakiti dan disakiti, bukan? Saya percaya dan saya yakin kita pernah disakiti dan kita pernah menyakiti orang. Mau disadari atau tidak. Dan tanpa sengaja atau disengaja. Hal ini membuat kita atau orang lain merasa terluka. Dan luka hati yang tidak disembuhkan akan menimbulkan dampak negatif di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Kenapa begitu? Karena orang yang memendam luka hati akan bertindak pahit di dalam setiap kata-katanya, perbuatannya. Menganggap orang lain akan selalu menyakiti dia. Lalu muncullah rasa self-pity atau rasa mengasihani diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang menggenggam perasaan sakit itu kuat-kuat di dalam dirinya. Dikarenakan ego yang besar. Namun jika kita menyadari bahwa rasa sakit hati itu diizinkan Tuhan hadir dalam hidup manusia, mungkin kita akan berpikir berbeda. Mengapa saya bisa berkata bahwa rasa sakit hati itu Tuhan yang izinkan?
Di dalam Ayub 5 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Lalu dengan maksud apa sih Tuhan mengizinkan kita dilukai atau disakiti? Apa maksud Tuhan? Agar kita belajar mempraktekkan pengetahuan tentang pengampunan. Betul Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita, anak-anaknya, ketika kita menerima doktrin, menerima pengajaran dari Tuhan, kita harus mempraktekannya. Betul? Dan agar kita belajar menghargai pengampunan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita di kayu salib. Dan ketika kita sudah belajar untuk mengampuni dan diampuni, kita akan semakin hati-hati ketika kita berbicara dengan orang lain. Kita akan lebih mengerti apa yang dirasakan orang lain. Betapa bukan hal ya yang main-main tentang pengampunan ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dengan melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Karena dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, Tuhan pun melepaskan pengampunan kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Saya teringat ketika saya bergumul untuk belajar mengampuni. Ketika saya kekeh, saya pegang sekali rasa ego saya bahwa itu kesalahan dia dan saya tidak bisa mengampuninya. Tapi Tuhan menuntut, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ketika saya terus memegang rasa benci itu, rasa dendam itu, hidup saya begitu kacau. Rasanya yang di dalam pikiran kita itu hanya dia saja. Dan rasanya ingin membalas gitu dengan lebih lagi. Tapi ketika saya kecapean, saya merasa lelah dengan perasaan dendam itu, akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memang mau saya mengampuni orang lain, orang itu, berikan saya kemampuan. Tuhan memperlihatkan banyaknya pengampunan yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Sehingga saya pun meminta ampun kepada Tuhan karena rasa benci yang saya pupuk. Dan akhirnya Tuhan memampukan saya untuk mengampuni. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati saya. Sungguh luar biasa efek dari pengampunan itu. Damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Damai sejahtera itu sangat kita perlukan di dalam kita menjalani kehidupan. Dan itu Tuhan berikan ketika kita mau mentaatinya. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Forgiveness doesn't make them right. It just set us free. Pengampunan tidak membuat orang yang bersalah kepada kita itu menjadi benar. Ingat, pengampunan tidak membuat orang yang bersalah kepada kita menjadi benar. Tetapi pengampunan membuat kita bebas.
pengampunan itu membuat kita bebas, damai. Tidak ada keterikatan pada kebencian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin seringkali kita hanya pandai menasihati orang lain, tapi tidak pandai menasihati diri kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan yang disampaikan itu bukan hanya untuk pendengarnya, tetapi juga untuk para pembawa firman itu sendiri. Tidak ada pengecualian. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang sombong. Orang yang merasa sudah suci dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ada pepatah yang sering berkata begini, forgive but not forget. Memaafkan tapi tidak melupakan. Apa sih maksudnya? Kalau kita sering mendengar kalimat ini, mengampuni tapi tidak melupakan. Setiap kita telah mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan dan harus juga memberikan pengampunan kepada sesama kita, bukan? Dan kesalahan itu tidak membuat kita lupa bahwa kita pernah disakiti dan menyakiti. Kita tidak boleh melupakan pelajaran apa yang kita dapat dari kesalahan masa lalu. Tapi bukan berarti kita hidup di masa lalu untuk mengingat-ingat sakit hatinya, dendamnya, kebenciannya. Yang perlu kita ingat adalah pembelajarannya. Yang dimaksud dengan forgive but not forget adalah mengampuni tapi tidak melupakan pembelajaran yang sudah kita terima ketika kita mengampuni. Apa yang Tuhan ajarkan melalui pengampunannya itu. Terkadang kita pun harus mengampuni orang yang bersalah, tetapi tidak pernah berkata maaf kepada kita atas tindakan yang mereka sudah lakukan kepada kita, melukai kita. Sering kita dipaksa oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang tidak mengatakan maaf. Forgive people in your life, even those who are not sorry for their action. Holding on to anger only hurt you, not them. Maafkanlah, kata Tuhan, orang-orang di dalam hidup Anda. Bahkan ketika mereka tidak menyesali tindakan mereka. Berpegang pada amarah hanya akan menyakiti diri kita, bukan mereka. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang tidak mengatakan maaf ketika mereka melukai kita. Tapi kita tetap harus mengampuni mereka. Karena berpegang kepada dendam, kepada marah itu akan hanya menyakiti diri kita sendiri, bukan mereka. Jika kita sulit untuk mengampuni orang lain, berdoalah. Mintalah kemampuan pada Tuhan agar kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita mau, pasti Tuhan memampukannya. Seperti judul renungan saya tadi, doa minta diampuni dan mengampuni. Berdoalah kepada Tuhan untuk diampuni. Dan berdoalah kepada Tuhan untuk diberi kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebelum saya menutup renungan saya ingin membacakan sebuah kisah. Di dalam hidup kita semua pernah menyakiti dan disakiti. Seperti yang saya sudah bilang tadi di atas sebelum ini. Entah itu secara perkataan dan perbuatan kita. Saya ingin sedikit bercerita bagaimana seseorang hidup di dalam kebencian karena merasa disakiti. Ada 2 orang sahabat yang sebelumnya itu bergaul sangat erat, bergaul sangat dekat.
Kalau boleh dibilang sudah seperti anak kembar, kemana-mana bersama-sama. Apapun yang dilakukan bersama-sama. Sampai hal-hal yang sepele bersama-sama. Entah pada suatu saat dan bermula dari mana terjadi perseteruan di antara keduanya. Mereka merasa saling disakiti. Tetapi ketika saya melihat, jika saja di antara salah satunya dapat mengalah, perseteruan itu tidak akan berlarut-larut. Tetapi sangat disayangkan karena ego masing-masing terlalu besar sehingga sulitlah mereka berdamai. Ketika saya berusaha mendamaikan dengan berbicara tentang pengampunan. Kita harus mengampuni saudara kita. Kalau katanya kita mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, itu bohong. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Saya bicara sangat keras. Saya bilang, maukah berdamai, mengampuni, melupakan sakit hatinya, tapi menerima pengajarannya, pembelajarannya. Mereka menolak. Masing-masing berkeras, mereka yang paling disakiti dan mereka yang paling merasa mengasihani diri. Dan perseteruan pun semakin diperburuk karena masing-masing pihak berusaha untuk membela diri dan mencari pembelaan dari pihak luar. Berbahayanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseteru dengan orang lain, ketika kita ada sesuatu clash dengan orang lain, kita mencari pembenaran kepada orang lain yang tidak memiliki dasar iman yang kuat. Berbahaya sekali. Karena apa? Tidak akan memberikan solusi yang baik, solusi yang tepat. Lalu saya heran, kenapa? Apa yang dipelajari mereka di gereja ketika mereka beribadah? Jika mereka tetap tidak bisa mengampuni saudaranya. Bahkan kadang-kadang mungkin perbuatan-perbuatan baik mereka itu yang berdua sewaktu belum adanya terjadi pertengkaran, dilupakan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mencontohkan pengampunannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menyakiti kita saja, mau mengampuni kita yang selalu menyakiti hatinya. Bagaimana dengan kita manusia yang penuh dengan kekurangan yang tidak luput dari menyakiti juga. Kita diampuni ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita juga harus mengampuni sebagai satu-satunya syarat untuk kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi sebuah gambaran bahwa pengampunannya membuat kita pun mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Soli Deo Gloria. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Pada hari Jumat, Komsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Pada hari Minggu untuk sementara, ibadah akan dilakukan secara online via YouTube. Doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan GBI Sosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBI Sosana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan semasa pandemi dan berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.